Namaku Ilham, aku hanya seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di desa kecil yang tenang, tapi keras pada orang miskin. Ayahku seorang pedagang hasil tani, ibuku ibu rumah tangga. Kami hidup pas-pasan, tapi setidaknya dulu masih bisa makan 3 kali sehari. Namun segalanya berubah saat usaha ayah ambruk. Karena cuaca buruk dan gagal panen, semua tabungan habis untuk menyambung hidup dan membayar biaya pengobatan adikku yang jatuh sakit. Ayah terpaksa meminjam uang ke seorang rentenir kejam. Jumlahnya tidak main-main, 45 juta rupiah dengan bunga mencekik. Awalnya ayah yakin bisa mencicilnya, tapi usaha tak kunjung bangkit. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan, hingga akhirnya rentenir itu datang membawa 2 orang berbadan besar. Mereka menggebrak meja di rumah kami, memaki, dan mengancam akan mengambil rumah kecil satu-satunya yang kami miliki. Jika dalam 3 minggu uang itu tidak dibayar, aku yang paling muda, hanya bekerja serabutan, gaji pas-pasan, tak sebanding dengan beban yang ada. Aku merasa gagal jadi anak. Setiap malam aku melihat ibu menangis diam-diam, sementara ayah hanya duduk menatap lantai, penuh penyesalan. Di tengah keputusasaan itu, datang seseorang yang mengubah arah hidupku, Bu Tarti, mak comblang sekaligus tetangga sebelah yang dikenal dekat dengan keluarga orang kaya di kota. Ilham, ada seorang wanita, perawan tua, umurnya 48 tahun, kaya, tinggal sendirian. Dia lagi cari suami buat menutup aib di keluarganya. Dia mau bantu lunasi semua hutang keluargamu, asal kamu bersedia menikahinya. Aku membeku. Apa? Tanyaku pelan. Bu Tarti menatapku serius. Pilihannya cuma 2, jadi suami wanita itu, atau lihat rumahmu disita dan ayahmu di penjara. Malam itu aku duduk sendirian di depan rumah. Angin dingin menusuk, tapi tak sedingin hati yang sedang menimbang pilihan yang mustahil. Menikahi wanita yang tak kucintai, demi menyelamatkan keluargaku, apa harga diriku semurah itu? Atau justru, inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Esok paginya, setelah semalaman tak bisa tidur, aku akhirnya mengiyakan tawaran itu, bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak sanggup lagi melihat ibu menangis dan ayah kehilangan semangat hidup. Aku putuskan menemui wanita yang katanya bisa menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Aku diantar Bu Tarti ke sebuah rumah besar di ujung kota, rumah bergaya kolonial, berpagar besi tinggi, dan tampak terlalu sunyi untuk ukuran rumah semewah itu. Suasana rumahnya seperti hidup tanpa tawa selama bertahun-tahun. Di ruang tamu yang dingin dan rapi, duduklah dia, Bu Ratna, wanita 48 tahun, perawan tua yang katanya kaya dan sedang mencari suami. Wajahnya tegas, dan dandanannya rapi, mewah tapi kaku. Tidak ada senyum saat matanya menatapku, hanya tatapan menilai, seolah aku adalah barang lelang yang sedang ia pertimbangkan. Jadi ini pemudanya? Tanyanya ke Bu Tarti tanpa melihatku. Iya, Bu, Ilham namanya, anaknya baik, pekerja keras. Bu Ratna akhirnya menatapku langsung. Kamu tahu kan kenapa kamu di sini? Aku mengangguk pelan. Baik, aku tidak butuh cinta. Aku juga tidak butuh laki-laki yang sok romantis. Aku hanya butuh status, suami, pendamping untuk menjaga nama baik keluargaku. Dia melipat tangannya. Sebagai gantinya, aku akan lunasi semua hutang keluargamu. Sekarang juga, tapi dengan syarat. Setelah kita menikah, kamu tinggal di sini. Jangan pernah ganggu hidup pribadiku. Dan satu lagi, dia mendekat sedikit, kamu tidak boleh jatuh cinta padaku. Aku menahan napas, syarat itu aneh, tapi juga menyakitkan. Bahkan sebelum pernikahan dimulai, dia sudah menolak kemungkinan untuk saling menyayangi. Deal? Tanyanya datar. Aku menunduk, dalam hati menjerit, tapi demi keluargaku. Aku angguk, hari itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi Ilham si pemuda desa. Aku kini calon suami seorang perawan tua kaya raya dalam pernikahan tanpa cinta, tanpa harapan, dan tanpa masa depan. Seminggu setelah pertemuan itu, semuanya terjadi begitu cepat, tanpa pesta, tanpa musik, tanpa senyum keluarga. Hanya aku, Bu Ratna, penghulu, 2 orang saksi, dan Bu Tarti yang hadir sebagai saksi hidup pernikahan paling dingin yang pernah kulalui. Ijab kabul berlangsung singkat. Tanganku dingin, suaraku nyaris gemetar saat mengucap akad. Tapi Bu Ratna tetap tenang, tanpa ekspresi. Setelah sah, tak ada peluk bahagia, tak ada air mata haru, tak ada pelukan ibu. Hanya suara penghulu yang mengucap doa panjang yang bagiku terdengar seperti kalimat perpisahan dari masa mudaku. Usai akad, Bu Ratna memberiku 1 amplop coklat. Ini bukti pelunasan hutang keluargamu. Aku sudah lunasi semuanya pagi tadi, katanya. Aku mematung.
hanya bisa menunduk dan mengucap pelan, "Terima kasih." Hari itu juga aku pindah ke rumahnya. Rumah besar itu seperti istana, tapi sunyi. Tak ada orang lain di sana kecuali satu asisten rumah tangga lansia yang sudah puluhan tahun bekerja dengannya. Aku diberi kamar sendiri di lantai 2, sementara kamar Bu Ratna ada di ujung lorong yang selalu tertutup rapat. Kami tidak tidur sekamar, bahkan tak pernah makan bersama. Setiap pagi, sarapan sudah tersedia, tapi ia tak pernah duduk bersamaku. Kalaupun kami bertemu di lorong, hanya anggukan dingin atau sepatah dua patah kata yang keluar dari bibirnya. Aku lebih mirip tamu daripada suami. Tapi ini memang bukan rumah tangga. Ini kontrak kesepakatan antara dua orang yang sama-sama hampa. Tapi dengan alasan berbeda. Hari demi hari aku jalani seperti robot. Makan sendiri, duduk sendiri, tidur sendiri. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku suami? Atau hanya boneka yang dibeli dengan lunasnya hutang? Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merindukan kehidupan lamaku, sesederhana apapun itu. Setidaknya dulu aku masih bisa tertawa. Kini, aku hidup mewah, tapi tak satu pun tawa tersisa. Hari-hariku di rumah besar itu selalu sama, sunyi, sepi, hampa. Aku mulai hafal langkah kaki Bu Ratna di pagi hari pelan dan teratur. Aku juga mulai tahu kapan dia duduk di taman belakang, sendirian dengan secangkir teh dan tatapan kosong ke langit. Awalnya aku menjaga jarak, seperti yang dimintanya, tapi makin lama, aku justru penasaran. Di balik sikap dingin dan wibawanya, ada sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan. Ada luka yang disembunyikan. Suatu sore, saat aku iseng membersihkan rak buku di ruang tengah, aku menemukan sebuah album foto tua. Di dalamnya, foto-foto masa muda Bu Ratna wajahnya masih sama, tapi dengan senyum yang tak pernah kutemui sekarang. Ia berdiri dengan sekelompok teman, di pesta ulang tahun, dan di satu foto, ia bersama seorang pria muda. Aku belum sempat menutup album itu, saat suara langkah kakinya terdengar dari belakang. "Kamu menyentuh barang yang bukan milikmu," ucapnya datar. Aku langsung berdiri. "Maaf, Bu, aku hanya..." "Itu foto lama, tidak penting." Aku diam, tapi kali ini, dia tidak pergi. Ia menatap jendela. "Pria itu tunanganku dulu. Kami sudah merancang pernikahan, tapi seminggu sebelum hari-hari, dia pergi, menikahi wanita yang lebih muda dan cantik." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Sejak itu, semua pria yang datang padaku hanya melihat uang, bukan aku." Aku muak. Sampai akhirnya aku berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan sendiri. Aku terdiam. Baru kali ini ia bercerita panjang lebar. Suaranya tetap tenang, tapi aku bisa merasakan luka dalam setiap katanya. Mereka menyebutku perawan tua, tapi tak satu pun dari mereka tahu betapa kerasnya aku bertahan. Aku tak pernah menikah. Bukan karena aku tak bisa, tapi karena aku tidak mau lagi disakiti. Lalu ia menatapku untuk pertama kalinya tanpa dingin, tanpa sinis. "Kamu menikah denganku demi hutang. Aku tahu itu. Tapi aku harap kamu tidak akan membenciku lebih dari yang sudah kamu lakukan sekarang." Aku tercekat, tak bisa menjawab. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sosok lain dari Bu Ratna. Bukan wanita kaya yang arogan, tapi seorang perempuan yang kesepian, patah, dan lelah disalahpahami. Dan entah kenapa, ada bagian kecil dari hatiku yang mulai luluh. Setelah percakapan sore itu, semuanya perlahan berubah. Bukan drastis, tapi cukup untuk kurasakan. Bu Ratna tak lagi sedingin dulu. Sesekali ia menanyakan kabarku, menyuruhku makan tepat waktu, bahkan sempat membuatkan teh hangat di malam hujan. Hubungan kami tak serta-merta menjadi hangat, tapi jarak yang dulu seperti tembok tinggi kini mulai retak. Dan di balik celah-celah kecil itu, perlahan aku melihat sosok yang tak pernah kuduga, wanita kuat, lembut, dan penuh luka yang disembunyikan dengan harga diri. Suatu malam, aku pulang agak larut karena membantu Bu Tarti memperbaiki pompa air di rumahnya. Saat masuk ke rumah, lampu ruang makan masih menyala. Di sana, Bu Ratna duduk sambil menungguku. "Kamu belum makan kan?" tanyanya. Aku kaget. "Belum, Bu, tapi nggak apa-apa, saya bisa siapkan sendiri." Dia hanya berdiri, masuk ke dapur, dan beberapa menit kemudian keluar dengan sepiring nasi goreng hangat. Tanpa bicara banyak, dia meletakkannya di meja dan duduk di seberangku. "Aku nggak pernah masak untuk siapapun sebelumnya," katanya pelan. "Tapi entah kenapa, malam ini aku ingin." Aku menunduk. Hati ini tiba-tiba terasa hangat.
Aku makan perlahan, dan saat menatap wajahnya, untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai perawan tua yang dulu kupaksa nikahi, tapi sebagai wanita yang layak dicintai. Hari-hari berikutnya jadi berbeda. Kami mulai berjalan di taman bersama. Kadang ia bercerita tentang masa kecilnya, atau tentang bunga kesayangannya. Dan aku pun mulai terbuka tentang mimpiku yang dulu ingin jadi guru. Tentang masa kecilku, tentang rasa bersalahku menikah tanpa cinta. Dan saat dia tertawa-tawa kecil yang baru pertama kali ku dengar, aku tahu, hatiku sedang berubah. Bukan karena harta, bukan karena hutang, tapi karena dia. Sosok yang diam-diam mulai membuatku ingin tinggal. Bukan hanya sekadar bertahan, hubungan kami perlahan berubah. Tak lagi terasa seperti suami dan istri yang terpaksa, tapi lebih seperti dua orang yang mulai mengerti arti kebersamaan. Setiap hari terasa lebih hangat. Aku mulai betah tinggal di rumah ini bukan karena mewahnya, tapi karena sosok Bu Ratna yang semakin menunjukkan sisi lembutnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat aku sedang membantu asisten rumah tangga menyiram taman, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda keluar dengan langkah tergesa. Wajahnya cantik, anggun, dan familiar. Nadia, dulu, dia adalah kekasihku. Kami berpacaran sejak SMA, tapi saat keluargaku jatuh miskin dan aku tak punya apa-apa, dia pergi tanpa penjelasan dan memilih pria yang lebih mapan. Aku hancur. Tapi waktu dan penderitaan memaksa aku melupakannya. Dan kini, dia berdiri di depan rumah tempatku tinggal sebagai suami wanita tua. Ilham, katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku nggak salah lihat, kan? Aku menatapnya tanpa kata. Luka lama itu seketika terbuka kembali. Aku tahu semua tentang pernikahanmu, lanjutnya. Tapi aku nggak peduli. Aku salah, Ilham. Sangat salah meninggalkan kamu. Aku cuma ikut keinginan orang tuaku saat itu. Tapi sekarang aku nyesel. Aku menelan ludah. Tanganku mengepal. Luka itu masih ada. Tapi ada yang berbeda sekarang. Aku bukan Ilham yang dulu. Aku bukan lelaki yang menggantungkan hidup pada cinta masa lalu. Malamnya, aku jujur pada Bu Ratna. Aku ceritakan semuanya. Tentang masa lalu dengan Nadia, dan tentang kedatangannya hari ini. Ekspresi Bu Ratna tak banyak berubah. Tapi dari cara dia diam lama, aku tahu. Hatinya tergores. Kalau kamu masih cinta sama dia, aku nggak akan tahan kamu di sini, katanya lirih. Aku tahu dari awal kamu tidak pernah sepenuhnya milikku. Kalimat itu menghantamku keras, tapi juga membuka mataku. Aku harus memilih. Masa lalu yang menyakitkan tapi pernah ku cintai. Atau masa kini yang awalnya paksaan, tapi mulai kubutuhkan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Cinta bukan tentang siapa yang lebih cantik, tapi siapa yang tetap ada saat dunia meninggalkanku. Beberapa hari setelah kedatangan Nadia, pikiranku kacau. Ia terus menghubungiku lewat pesan dan telepon. Kadang datang diam-diam dan menungguku di luar pagar rumah. Ia memohon, menangis, bahkan mengatakan siap menerima keadaan apapun asal aku mau kembali padanya. Di sisi lain, Bu Ratna tidak pernah melarangku. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya diam, dan diam itulah yang membuat dadaku sesak. Setiap malam aku duduk sendiri di taman belakang, mencoba menjawab pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku mencintai Bu Ratna, atau hanya kasihan padanya? Apakah aku bertahan karena sudah nyaman, atau karena merasa bersalah telah menjadikannya pelarian dari hutang dan kesulitan hidup? Bu Ratna semakin menjaga jarak. Kami kembali seperti awal, dingin dan kaku. Tapi kali ini, aku tahu ia sedang menyiapkan diri untuk kehilangan. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Ia membuka pelan, terkejut melihatku. Aku nggak bisa tidur, kataku lirih. Dia hanya mengangguk, mempersilakanku duduk di sofa kecil di dekat jendela. Aku bingung, Bu, aku takut. Jangan-jangan semua perasaanku ke ibu selama ini cuma rasa kasihan, ujarku jujur, tanpa berani menatap matanya. Dia tersenyum pahit. Kalau memang iya, kamu bebas pergi. Aku terbiasa ditinggalkan, tapi aku juga takut. Kalau aku pergi, aku justru meninggalkan satu-satunya orang yang tulus padaku. Ia terdiam. Tangannya menggenggam ujung selimut di pangkuannya. Aku tidak pernah meminta kamu mencintai aku, Ilham. Aku hanya minta, jangan pura-pura. Kalimat itu seperti belati. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini menggantung hati dua orang, dan menipu diriku sendiri. Di luar, suara hujan mulai turun.
Dan untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk membayar hutang, bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk satu hal sederhana, menemukan siapa yang benar-benar layak aku cintai. Hujan masih turun deras malam itu. Setelah percakapan dengan Bu Ratna, aku tak langsung kembali ke kamar. Aku duduk di ruang tamu yang sepi, hanya ditemani suara detak jam dinding, dan gemericik hujan yang menghantam genteng. Di dalam dadaku, perang besar sedang terjadi antara kenangan, penyesalan, dan perasaan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Pagi harinya, aku membuat keputusan. Aku menemui Nadia. Dia sudah menungguku di taman kecil dekat rumah. Dengan wajah penuh harap, "Nadia," kataku pelan, "aku nggak akan bohong. Dulu aku sangat mencintaimu. Aku bahkan sempat berdoa suatu hari kita bisa bersama lagi. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah." Wajahnya menegang. "Kamu serius, Ilham?" Aku mengangguk. Aku memang menikah dengan Bu Ratna karena keadaan. Tapi selama tinggal bersamanya, aku belajar sesuatu. Bahwa cinta bukan soal umur, bukan soal masa lalu, tapi soal siapa yang mau tetap tinggal saat dunia berbalik. Dia menunduk, air matanya jatuh. "Aku bukan lagi Ilham yang kamu tinggalkan dulu," lanjutku. "Dan aku juga bukan suami bayaran yang tinggal karena utang. Aku tinggal karena sekarang. Aku tahu siapa yang sebenarnya mencintaiku tanpa syarat." Aku meninggalkan Nadia dengan tenang, bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya sembuh dari luka masa lalu. Saat tiba di rumah, aku melihat Bu Ratna sedang berdiri di taman belakang. Ia menatap bunga anggrek yang sedang mekar, wajahnya sayu. Ia tak tahu aku berdiri di belakangnya. "Aku tidak akan kemana-mana," kataku. Ia menoleh pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. "Bukan karena hutang, bukan karena kasihan, tapi karena aku sayang sama kamu." Ia terdiam lama, bibirnya gemetar. "Ilham, aku tahu mungkin ini terdengar bodoh, tapi aku ingin mulai dari awal. Kali ini bukan sebagai penebus utang, tapi sebagai suami yang ingin benar-benar mencintai istrinya." Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum tipis penuh jarak seperti dulu, tapi senyum yang hangat, jujur, dan penuh rasa syukur. Di tengah segala luka, cemooh, dan masa lalu yang kelam, aku akhirnya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang lahir bukan dari mata, tapi dari pengorbanan. Cinta yang tumbuh bukan karena keadaan, tapi karena hati yang memilih untuk tinggal.